Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Rohima ingin menjelaskan bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip praktik profesional dalam bekerja. Kita sebagai seorang akuntan itu harus paham bagaimana cara kita profesional dalam pekerjaan kita. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah mengenai tentang Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu luas dan sektor industri. Industri adalah suatu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi atau disebut raw material menjadi barang jadi atau disebut dengan finished good. Contoh industri adalah misalkan perusahaan tahu, dia mengolah bahan baku kedelai menjadi tahu, gitu ya. Barang jadinya adalah tahu. Kemudian contohnya adalah perusahaan garment, dia mengolah dari kapas menjadi benang, menjadi pakaian. Nah, itu adalah contoh dari industri. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis industri keuangan yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui, yang pertama adalah bank. Nah, bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, gitu ya. Bank itu ada disebut dengan bank sentral dan bank umum. Kemudian yang kedua ada asuransi. Asuransi adalah suatu lembaga keuangan di mana perusahaan tersebut adalah memberikan jaminan kepada si nasabah, gitu ya, dengan suatu perjanjian tertentu. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah suatu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang sewa guna, anjak piutang, dan sebagainya. Sedangkan pasar modal adalah suatu perusahaan di mana menawarkan efek, gitu ya, atau menawarkan surat-surat berharga. Yang terakhir adalah dana pensiun, yaitu suatu lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun dari suatu pekerja yang sudah pensiun. Contohnya adalah PT Taspen. Baik, itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis industri keuangan. Baik, Ibu akan melanjutkan. Bagaimanakah sih tanggung jawab soal industri, gitu ya, di dalam lingkungannya? Tanggung jawab atau disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen usaha, ya, komitmen usaha industri untuk bertindak secara etis atau sesuai aturan, beroperasi secara legal atau resmi, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan komunitas lokal atau masyarakat di sekitar industri. Kepada siapa sih tanggung jawab industri itu? Tanggung jawab industri itu kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Lanjut, setelah kita paham apa itu industri, tanggung jawab sosialnya, kita akan memahami apa itu profesi, gitu ya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, ya, dan mengandalkan suatu keahlian. Nah, ini kata kuncinya, suatu keahlian. Jadi disebut profesional kalau kita bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Contohnya dokter, berarti dia keahlian di bidang kedokteran. Kemudian akuntan berarti di bidang akuntan. Nah, ciri atau suatu sifat dari profesi adalah yang pertama ada pengetahuan khusus. Berarti ini harus berpendidikan khusus, ya. Misalkan kalau dokter berarti harus sekolah dokter, akuntan berarti harus sarjana akuntansi, dan seterusnya. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, kemudian mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kemudian kaum profesional biasanya menjadikan anggota dari suatu organisasi profesi. Misalkan kalau akuntan itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian misalkan ada Ikatan Dokter Indonesia, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh organisasi dari profesi. Selanjutnya, kita harus pahami apa itu teknisi akuntansi, ya. Teknisi akuntansi adalah teknisi yang kompeten untuk menjadi kuasa eksekutif atau pelaksana dalam pembukuan dunia bisnis atau usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga lain. Nah, itu disebut dengan teknisi akuntansi. Lanjut. Nah,
dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang teknisi akuntansi, ada beberapa pengaruh dalam menjalankan tugasnya, yaitu pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh eksternal objektivitas teknisi akuntansi yang pertama adalah ada tekanan berbuat curang dari manajer atau pemberi kerja. Yang kedua, tekanan bekerja sama antar rekan kerja atau sesama pekerja. Yang ketiga adalah tekanan bekerja sama antara pemilik perusahaan dan penarik kerja atau pajak. Tekanan dari pihak lain. Nah, itu adalah beberapa pengaruh eksternal terhadap objektivitas teknisi akuntansi. Nah, kita harus menjaga integritas kita gitu, selalu objek supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal tersebut sebagai seorang teknisi akuntansi. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip etika profesi sebagai seorang teknisi akuntansi? Yang pertama adalah kita harus memiliki tanggung jawab profesi, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengutamakan kepentingan publik, gitu ya, atau kepentingan dari suatu lembaga atau organisasi kita. Yang ketiga adalah integritas, artinya kita tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Kemudian yang keempat adalah objektivitas sesuai yang keadaan sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesi. Kemudian kerahasiaan. Yang ketujuh adalah berperilaku profesional. Yang terakhir adalah sesuai standar teknis atau aturan yang berlaku. Baik, itu adalah pemahaman bagaimana cara kita menerapkan prinsip profesional dalam bekerja. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Pesan Ibu adalah jadilah akuntan yang jujur, ya. Untuk profesi akuntan yang bermartabat, kita harus menjadi seorang akuntan yang jujur supaya profesi akuntan itu bermartabat. Sekian pemahaman atau penyampaian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.